Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Schematics. Jadi di episode 2 kali ini kita akan ngebahas tuntas tentang KSB dan Webcast. Oh iya. Yeay. Oh iya. Iya. Sebelumnya aku pengen tahu dong dari mas-mas dan mbak-mbaknya ini, apa sih itu KSB, apa itu Webcast? Kasih tahu dong. Oh iya, di sini kita kenalan dulu deh. Di sini ada Mas Iqbal Humam sama Mas Raffi Harhab. Nah, itu jadi dari perwakilan mana? Tolong kenalin. Siapa dulu, Cok? Ya udah boleh, lu dulu deh. Aku Humem dari TC18, perwakilan dari KSB. Nah, aku Raffi, seperti yang Budi bilang, aku juga dari perwakilan KSB. Oke. Tadi itu dari KSB. Nah, sekarang kita ke bagian selanjutnya dulu ya. Ini dari ada Mas Julius sama Mbak Erlinda nih. Monggo kenalan dulu dong. Silakan Elin. Oke, kenalin, aku Erlinda dari TC18, perwakilan dari Webcast bagian Kes. Saya Julius, TC18, perwakilan dari Webcast, bagian web dan kuli web. Waduh. Kuli Ya, web ya. Beda gitu ya divisinya, ada web, ada kuli web. Langsung Nah, divisinya lagi. kan di episode kemarin, episode 1 tuh udah ya bahas permukaan aja lah. Jadi mungkin teman-teman, aku pengen nge-review lagi sih mungkin dari episode kemarin. Kan di sini ada KSB sama Webcast nih. Mungkin bisa dijelasin dong mas-masnya, KSB itu apa, Webcast itu apa. Mungkin bisa dimulai dari Webcast dulu deh. Webcast itu apa sih? Ayo nih, siapa yang mau jelasin nih? Mbaknya atau masnya? Silakan Julius. Ya, jadi Webcast itu apa? Webcast itu web dan cast. Cast itu artinya Kesekretariatan. Ya, itu. Dan ya nggak bisa ngomong dari web. Web itu apa aja isinya? Web itu main webnya Schematics. Kalau NPC butuh bukan NLC, skematis NLC ya. NLC butuh web. Kalau naik 3DC ada desain baru untuk webnya, ya kalian yang nguli gantinya. Kalau ada ngebug webnya, ya kalian yang nguli gantinya. Kalau misalnya mereka bungunya regis pakai Schematics, ya kalian jadi kuli, dan seterusnya. Sekretariatan itu intinya sih kayak ngurusin tentang pendaftaran peserta, yang ngurusin data-data peserta, terus nanti ngurusin verifikasi data, apakah udah benar, apakah udah sesuai sama yang dibayarkan, terus juga buat hari H pendaftaran itu tuh kita yang biasanya ngurusin meja tamu gitu, meja tamu verifikasi, bukan verifikasi sih, meja tamu di peserta yang pada baru datang, yang mereka absen lah gitu-gitu, itu yang ngurusin. Oh, oke, menarik. Nanti pasti bakal kita ulik lagi lebih dalam tentang Webcast nih. Nah, selanjutnya nih tentang KSB. Siapa nih, Cok? Apa nih? Tadi pertanyaan apa? KSB itu apa ya? KSB itu apa? Ya udah dari dulu aja dulu. Oke, jadi KSB itu adalah ketua wakil, sekretaris, dan bendahara. Nah, kalau misalnya skematik sekalian taunya ada biro event dan biro non-event, kalau KSB ini sebenarnya dia non-biro. Jadi ya seperti yang kita tahu bersama, ketua wakil, sekretaris, dan bendahara. Sih. Ucok ada tambahan? Iya, ini langsung dijabarin aja, Bud. Ketua ngapain, sekretaris tuh ngapain, gitu-gitu ya? Enggak, nanti dulu. Cuma nanti dulu. Ada. Perlukannya aja. Oke. Udah, berarti udah. Oke. Jadi langsung aja sih aku pengen nanya. Dari KSB sih. Jadi sebenarnya kan tadi katanya beda tuh KSB sama biro-biro yang lain. Dari segi keuntungan sendiri. Jadi ketika jadi KSB tuh keuntungannya apa sih? Keuntungannya ya. Kayak kalau keuntungan yang pasti scam lebih tinggi sih ya. Scam pasti lebih tinggi itu pertama. Terus habis itu karena jadi KSB juga itu pasti lebih banyak juga ke nge-reach alumni atas gitu.
jadi juga makin kenal sama alumni-alumni, mau yang dari schematics atau enggak gitu. Habis itu apa lagi, Mem? Dikenal orang banyak sih. Iya, itu nggak salah sih. Kan kayak wah. Tapi itu sebenarnya keuntungan dan kekurangan sih kalau menurutku. Apa ya? Karena menurutku semua pasti ada plus minusnya gitu loh. Jadi menurutku kalau kamu dikenal orang banyak juga nggak selalu jadi keuntungan sih menurutku. Oke lah, Lagi I know. keuntungan jadi KSB ya. Jadi seseorang yang apa ya? Bisa dibilang terlihat itu ya banyak positif dan negatifnya, guys. Benar, Apalagi, Budi. Kayak ini sih paling kan apa, dengan jadi KSB kan pasti lebih apa ya, lebih tanggung jawabnya lebih besar. Dengan tanggung jawab lebih besar pasti juga belajar juga lebih banyak juga gitu. Tapi ya nggak kalah banyak sama BPH lainnya sih. Jadi kayak misal dari bendahara itu banyak lah yang dipelajarin sendiri dari bendahara, dari megang uang sampai atur cash flow dan lain-lain. Terus ketua juga ada job desk sendiri dan lain-lainnya gitu. Jadi kayak ilmu yang dipelajari banyak lah yang pastinya. Oke. Mau nambahin, apalagi untuk ketua wakil kan biasanya kita ini ya kayak bertanggung jawab ke semua biro, termasuk kayak sekretaris bendahara itu juga kita tanggung jawab ke mereka gitu. Jadinya meskipun kita nggak secara langsung bikin anggaran biaya, bikin apalagi ya proposal, tapi kita tuh ikutan ngelihat proses buatnya, ikutan baca, jadi tuh ikutan nimbrung dan sebagainya. Jadinya benar yang kata Ucok sih, ilmunya yang dapat juga bisa dibilang banyak juga gitu. Itu sih. Itu tadi ya. Ternyata HKSB itu tidak sesimpel namanya yang cuma 3 huruf ya. Jadi ada sangat luar biasa. Tentu tidak. Ya udah deh, aku beralih ke webcast sih. Pengen nanya. Tadi kan udah apa ya? Udah dikenalin lagi, dicoba di recall lagi tentang apa sih itu webcast gitu kan. Webcast ngapain aja. Terus aku pengen nanya dari Mbak ini, Mas Julius, Mbak Herlinda, ketika selama jadi webcast tuh hal-hal menarik apa sih yang pernah dirasain? Boleh di-share gitu. Oke, mungkin aku bisa share duluan ya. Jadi hal-hal menariknya sih ya banyak sih ya. Kalau menarik dalam artian yang positif mungkin kebanyakan itu sih, kalau aku kan sebagai kes ya, jadi banyaknya itu ngurusin data-data peserta. Biasanya tuh yang lucu itu tuh ngelihat data-data peserta sih. Ada aja gitu peserta yang misalnya ngasih nama tuh aneh-aneh, lucu-lucu. Kayak waktu itu pernah. Jadi ke situ kan yang jaga di kayak buat pendaftaran di penyisihan offline ya. Jadi waktu peserta mau datang itu kan mereka registrasi dulu. Nah, waktu itu pernah ada peserta yang datang, terus biasanya kan kita nanya biar bantuin mereka buat nyari di mana mereka tanda tangan. Kan kita nanya nih, dari tim apa ya? Terus mereka jawab panitia. Kita bingung, loh kok dari panitia? Padahal mereka kan peserta. Ternyata mereka emang ngasih nama kelompoknya mereka itu tuh timnya namanya panitia. Jadi kita kayak, oh gitu, oh kalian dari panitia, tim panitia maksudnya. Ya biasanya gitu sih, lucu-lucunya dari pesertanya. Terus kita yang jadi di apa ya? Kayak yang pertama tahu begitu kan ya lucu-lucu aja gitu. Terus apalagi ya, mungkin Julius ada hal-hal menarik, Jul? Kalian pernah ngelihat, kita bukan NLC ya, tapi nama timnya dapat anagram. Jadi ya nambahin lah skill NLC kalian kalau dapatnya yang daftar tim NLC. Anagram? Iya. Apa ini? Memang anagramnya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak, ini nggak masuk nih jokesnya ini. Anagram tuh yang di ini, Drakor Startup itu kan, gitu loh. yang dia nyari pelakunya. Beda. Biar apa itu buta? Google tuh mesti apa itu anagram? Anagram apa sih? Anagram. Google. Anagram. Browsingin Cok. Udah. Anagram solver. Word of Gimana phrase. sih maksudnya, Jul? Anagram? Anagram itu misalnya kalau kalian punya satu kata itu harus diacak-acak letternya di alfabet. Terus saya dibalikin lagi. Cari tahu kata aslinya itu apa sih gitu loh. Oh, itu nama timnya.
Bukan. Nama timnya itu adalah sebuah kata makanya yang di anagram. Pantes. Jadi kayak sekalian belajar gitu ya. Bener? Iya. Gitu. Baru ngerti. Kalau mau tahu, kalau enggak ya udah biarin aja. Walah. Ya, biasanya itu sih. Apalagi Kalau ya, dari mungkin web ini sih. sendiri, yang interesting itu, mungkin Elin dulu deh. Tadi Elin mau ngomong apa? Apa ya? Lupa, Jun. Nanti aja. Gimana sih? Ngeblank. Kalau dari Memory web, loss. kalau kalian udah bosen tuh ya sama namanya WA dan RTE dan CE, kalian dapet tuh web error baru. Apa contohnya? Sampai sekarang itu ada error yang masih belum diselesain. Dan nanti mungkin keinginan di tahun depan itu adalah masalah course. Jadi nanti kalau kalian dapat GitHub-nya web web yang udah ada sekarang, kalian mau jalan di lokal, itu kalian harus solve itu dulu masalahnya. Saya sekarang kayaknya belum selesai sih, tapi Nice. iya. Jadi semangat. Terus cara yang kemarin gimana? Kemarin ke-solve tapi. Kalau course itu masalahnya dia jadi settingan di deploy sama settingan di lokal itu harusnya pas di lokal di setting ya karena settingannya beda itu jadinya nggak bisa jalan. Intinya sih gitulah. Tapi ya semangat. Aku nggak ngerti sih, nggak ngerti aku. Appetizer. Aku nggak ngerti sih. Gue tuh masih ngerti sih. Gue tuh masih ngerti sih. Aku tidak tahu. Intinya beda environment variable lah. Ngoi. Terus aku pengen nanya lanjut sih dari webcast tadi tuh. Dari webcast sendiri tuh banyakkan kerja bareng sama biro apa dah? Webcast tuh. Web dulu mungkin, Ju. Dulu mungkin Lim. Dari kes dulu kali ya. Kalau dari kes itu tuh apa? Enggak, lanjut. Oh ya, oke. Sorry, delay mau pakai redacted. Jadi kalau dari kes itu sih biasanya paling banyak itu sama humas. Kenapa? Karena humas itu biasanya yang menjadi pagar utama komplainan peserta. Nah, kenapa peserta komplain? Biasanya itu karena data mereka belum terverifikasi, jadi mereka nggak bisa login. Biasalah kan kalau anak-anak SMA yang udah ikut lomba kan pasti ambis gitu, pengen langsung login, nyobain soal gitu-gitu kan. Nah, biasanya mereka tuh habis daftar nih, kayak 5 menit yang lalu tuh daftar, terus habis itu langsung mau nyoba login. Nah, biasanya kan belum bisa karena belum kita verifikasi. Nah, biasanya kita tuh banyak sosialisasi apa namanya? Banyak komunikasi sama humas di situ karena biasanya peserta-peserta itu kan pada komplain lewat humas. Dan dari humas nanti komplain ke webcast. Ini kenapa nggak bisa login, baru nanti kita yang resolve. Gitu sih biasanya. Terus juga mungkin itu kan kalau dari kes ya. Kalau dari kes itu karena kita ngurusnya data peserta biasanya sih kalau nggak dari humas bisa juga dari biro-biro event kayak misalnya skematik NLC, skematik NVC atau skematik NST maupun RIVA. Itu biasanya kita juga banyak kerjasama sama mereka, soalnya kan kita yang ngurusin tentang pendaftaran registrasi, nanti biasanya mereka yang nanya-nanya data-data tentang mereka gitu sih. Kalau untuk web mungkin Julius? Kalau untuk web, kalian pasti seringnya berhubungan dengan 3DC. Kenapa? Konsepannya untuk web nanti digambar sama 3DC. Terus kalian update data web gitu. Nanti tahun yang online ini kalau skematiknya online dan NLC itu online, ya udah tambah 1 biro lagi. Silahkanlah kalian buat gamenya NLC itu online semua. Bener sih. Susah di situ ya pasti ya. Kemungkinan besar ribet. Semangat. Seru sih webcast. Kayak cocok. Iya kan bisa sekalian belajar kayaknya. Seru. Iya, Kak apa cok? Astagfirullahaladzim, Miku mati ya. Belum unmute. Tadi ngomong dia. Nah, itu tadi hal-hal menarik yang dari webcast nih. Nah, sekarang aku pengen tahu juga sih dari KSB ini hal-hal menarik yang pernah dilalui, didapatnya apa sih?
Apa ya, Cok ya? Apa Sebenarnya ya, KSB yang sebenarnya ini sih masih belum banyak gak sih? Soalnya kita kan kemarin menarik? jadi Iya. ketua wakil kan Hmm. masih dalam tahap persiapan skematics ya. Eh, apa Cok? Kira hal menarik gak? Ada hal menariknya apa ya? Ya ini sih hal menariknya, sering ini ngobrol sama schematics kayak KSB schematics sebelumnya gitu. Jadi kayak di situ ya ngobrol-ngobrol, mungkin nyari tips, nyari apa minta bantu kasih saran dan lain-lain gitulah. Itu seru sih, soalnya apa ya? Ya selain makin deket juga sama kating-kating, juga jadi nambah ilmu juga lagi ya gitu. Iya, sama kadang kita juga diajak atau ngajak benchmark ke event lain sih. Jadi ngobrol-ngobrol tentang Oh iya. masing-masing event gitu. Terus aku juga beberapa kali tuh di chat sama maba jurusan lain yang lagi apa ya, kayak dikasih tugas LKM MTD gitu atau Pratidi gitu. Buat kayak ngewawancarain ketua di salah satu big event di ITS. Jadinya beberapa kali lah dapat ini. Gak ada yang tahu kan ini kan? Jadi itu kayak Oh di-chat nggak sama tahu sih, gue juga baru tahu. biasanya langsung nge-chat ke aku gitu kan. Jadi Gila. diwawancarain gitu, kayak tanya-tanya buat penugasan mereka gitu sih. Baru tahu gue, seru sih itu. Oh ya, lu juga masuk grup kan ya? Oh iya, Grup antar ketua. iya di ITS juga ada namanya ITS Integrated Event. Itu buat grup menyatukan ketua-ketua big event di ITS gitu. Jadi kalian bisa tahu apa ya, ketua-ketua di masing-masing big event di ITS itu siapa aja gitu. Nambah link Gampang lah ya. nyarinya. Betul. Lagi ya? Lagi Cok. Lagi ya. Oh ini sih kalau jadi KSB itu kerjanya tuh di awal doang. Sisanya udah bantu-bantu pas event. Tetap Gitu. bantu. Doang. Iya, doang. jadi kayak pas event mulai kita jadi bantu-bantu aja, bantu-bantu beres-beresin gitu. Cok, lo ada ketinggalan, Cok. Gak ada kerjaan di tengah-tengah kalau nggak ada masalah. Bener. Itu juga sih, bener sih. Santai kalau nggak ada masalah sih. Kalau ada Sebenarnya kalau masalah, kalau nggak ada masalah itu apa ya? Kerjanya bener-bener di awal doang kan. Terus ya udah kita nggak ada kerja yang bener-bener nguli gitu loh. Sebenarnya. Kecuali kalau misalnya ada masalah. Harus deh. Iya, kalau ada masalah larinya pasti ke KSB dulu. Yo, ngorbanin Pintunya. Iya. Oh iya, tadi kan si webcast sudah rinci tuh web apa, kesekretariatan apa. Ini aku pengen lupa tadi secara rincinya ketua wakil sekretaris bendahara tuh ngapain aja sih? Dari tadi di highlight senggol-senggol cuma belum rinci gitu. Iya, Pengen kita tahu nih. terlalu nyebutin ketua wakil ya Cok ya. Mohon maaf ya. Apa Cok? Ya dari ketua, dari lu dulu lah berarti. Ya udah. Kalau sebenarnya gini sih, ketua dan wakil itu pembagian di tiap kepanitiaan dan di tiap skematik misalnya beda tahun itu juga kadang beda pembagian tugasnya gitu. Kalau aku kemarin sama Ucok Bella sih, ketua ini buat lebih yang ngurusin keluar. Jadi kayak misalnya harus ke sponsor atau ke perusahaan gitu, lebih ke ketua, atau misalnya benchmarking itu kan juga hubungannya sama stakeholder luar kan. Terus kalau Bella kemarin tuh lebih ke ngurusin event biro-biro yang ada di schematics. Jadi ngurusin pekerjaan biro-bironya gitu loh. Nah, kalau Ucok sebagai wakil 2 kemarin tuh lebih ngurusin ke pengembangan staff. Jadi misalnya ada staff-staff yang hilang atau penilaian staff itu yang ngurusin Ucok semua, wakil 2 gitu sih. Internalnya lah ya. Ke manusianya. Terus HRD. Terus kalau buat ini, HRD. Iya, HRD-an. Terus kalau buat sekretaris ya. Oh iya, tadi kalau itu udah semua ya? Lu udah jelasin sama mana sih? Udah semua ya itu? Ketua wakil doang. Oh, ketua wakil. Oh iya, gue juga sebagai wakil 2 itu ada tugas buat ngenilai staff gitu. Tapi ya itu udah dipersiapin sih sebenarnya. Cuman ya gara-gara
tertunda skematiknya, jadi mungkin tidak dipakai. Terus habis itu ada call sekretaris. Call sekretaris kayak kemarin ngejelasinnya ngoding. Ngoding apa? Ngoding surat, proposal, sama LPJ. jadi kalau sekretaris tuh apa ya? Jadi bikin surat, sekalian juga minta tanda tangan ke petinggi-petinggi gitu. Habis itu Kalau itu sekretaris ngoding juga, errornya itu diteriakin ya. Itu jadi sih. Terus kalau misalnya apa namanya? Bendahara. Selanjutnya itu ada ngurus absen. Oh, Masih sekretaris. oke. Jadi sekretaris itu pengurus absen juga buat misal kehadiran staff-staffnya di acara, ini siapa aja yang hadir, terus habis itu kalau rapat juga dan lain-lain. Pokoknya semua tentang hal absen itu sekretaris. Kalau bendahara itu ada controlling anggaran. Jadi maksudnya controlling anggaran itu kan di awal nih di tahap persiapan itu ada bikin RAB tuh masing-masing biro. Terus dirapatin, disebutin, dijelasin masing-masing biro tuh RAB-nya perlu apa aja gitu. Terus nanti ujungnya kalau misalnya kita semua udah pada oke, itu yang terakhir itu bendahara. Jadi bendahara yang meng-ACC RAB biro itu gitu. Terus habis itu dia juga bendahara tuh ngatur cash flow. Jadi karena semua uang di bendahara, kalau staff butuh butuh uang dan lain-lain itu bendahara semua yang pokoknya gerbangnya bendahara lah buat uang. Habis itu apa lagi? Oh, nagih denda. Nagih denda kalau misalnya ini kesepakatan sih. Jadi kalau misal di rapat gitu kan. Terus ada yang telat. Nah, kalau kemarin tuh kita ada yang denda kan ya? Setiap berapa menit sih? Ada. Aku lupa deh. 5 menit 20.000 nggak sih? Iya, pokoknya gitu deh. Banyak Jadi banget. kayak Aku lupa deh. Gak tahu deh, lupa. Pokoknya ya itu kemarin kita sih nerapin sistem denda gitu yang telat rapat. Sampai Tapi untuk Noel doang. yang paling banyak ya? Iya, Oh iya. iya, tadi saya butuh BPA doang. Sama Iya, kan. Noel. Iya, gara-gara telat gak ada kabar. Pokoknya syaratnya kalau misalnya mau telat, seenggaknya ada kabar yang valid lah gitu. Nah ini gak ada kabar, jadi ya udah berhitung Bilangnya terus bilangnya denda. datang dia bilangnya datang. Oh iya, tiba-tiba bilangnya datang. tiba hilang. Gak ada kabar. Ya udah denda. Dihitung aja udah 300.000. Iya. Lumayan. Jadi Tapi itu buat sih BPH doang sih kemarin. Oh iya. Ini sih paling denda datang acara. Ada nggak ya itu? Nggak ada ya? Ya kayak kita belum mulai sih, tapi belum kepikiran. Kemarin belum mikirin itu sih. Itu sih Mungkin gambarannya. Kalau buat denda acara yang kemarinnya lagi ada sih. Oh iya, ada ya? 16 ya. Oh lupa tuh. Oh iya itu berarti Tapi ada buat juga itu tuh sih. harusnya. Buat BPH doang juga sih. Oh. Berarti staff aman ya? Mungkin tergantung bironya. Siapa tahu ada biro yang nerapin. Oh iya, berarti balik lagi kalau misalnya nagih staff ini ya. Masing-masing biro. Udah sih. Jangan udah salah pilih biro. Oke. Duitnya menipis. Ini gue nunggu kondisi bener. dulu nih. Gue pengen nanya ke ini lagi sih, webcast. Tadi kan mungkin banyak yang tertarik sih tentang webnya tuh. Jadi mungkin dari Mas Julius bisa jelasin webnya tuh kayak make framework apa, terus ngoding sistem kerja ngodingnya gimana, dibagi-baginya gimana, terus deploy-nya gimana, ya kayak mungkin banyak anak-anak teman-teman kita yang tertarik sama web yang pengen tahu gitu, Mas. Monggo. Jadi ceritanya gini. Oh. Jadi sebenarnya gue nggak megang web. Samsung angkatan 20 itu nggak ada yang megang web. Oh iya. Gue nggak tahu mau apa. Iya. Oh baru tahu. Nah, gimana? Sorry. Bingung deh. Masa sih, Jul? Jul jangan diketik, Jul. Ngelek ya, Jul? Enggak, yang 19. Gue lagi ngechat sama Syuban. Oh. Kalau friend ini, kalau friend. Kalau 50-50 atau kalau friend? Buat tahun lalu, ya Julius bukan web. Yang web itu sama Wahid ya? Sama Wahid, ya. Oh, tapi yang aja. suksesornya itu Syuban dan Julius.
Bisa beda gitu ya. Nyebrang ya. Jadi gimana? Kalau mau ngomong sih gue bisa ngomong kayak kita pakai Node.js, endpoint-nya backend-nya Laravel, terus pakai VPS. Tapi ya itu general aja sih. Itu sistem pengerjaannya gimana bagi-baginya? Kita nggak ngerjain apa-apa. Oh, iya, kan lu ini. Ini sih mungkin aku bisa nambahin. Kalau yang sekarang ini kan belum banyak mulai ya webnya. Cuma kalau yang tahun lalu itu pembagiannya itu ada yang ngerjain web schematic NLC, ada juga yang ngerjain buat web schematic NLC itu buat yang penyisian online ya. Terus ada juga yang ngurusin homepage, terus ada yang ngurusin web NST, sama ada juga buat NST. Cuma buat NST ujung-ujungnya nggak dipakai, jadi lebih ke 3 web itu sih. Homepage, penyisian NLC, sama pendaftaran NST. Nah, buat NPC itu kita nggak megang webnya, soalnya NPC sendiri yang ngurusin webnya. Gitu sih. Buat pembagian. Oke. Lanjut aja deh, aku pengen nanya hal yang ini mungkin semua event bakal ngalamin. Untuk apa dulu deh? Webcast dulu deh. Hektiknya tuh gimana sih? Hektik. Fase-fase hektik, ketika kalian hektik tuh kayak ngapain aja, terus gimana cara kalian buat ngehandle kehektikan kalian gitu, biar nggak salah mengambil keputusan. Asik, guys. KSB dulu kayaknya lebih menarik tuh hektiknya. Ntar, makanya webcast dulu. Webcast dulu ini. Wah, biar meningkat gitu ya, biar makin hektik nanti. Oke. Mungkin dari webcast apa ya? Ini sih, hektiknya itu tuh biasanya mendekati detik-detik mendekati penyisihan. Soalnya kita kan tadi itu yang ngurusin pendaftaran. Nah, salah satu yang kita urusin itu tuh verifikasi. Biasanya nih, udah H-1 penyisihan, yaitu H-1 penutupan verifikasi, itu tuh biasanya masih ada aja gitu peserta yang belum bayar. Nah, kalau belum bayar, belum bisa kita verifikasi akunnya, jadi mereka belum bisa login, berarti besoknya nggak bisa ikut penyisihan. Nah, biasanya tuh H-1 tuh kita hektiknya di situ, soalnya mereka pada baru upload bukti pembayaran tuh mepet-mepet situ, jadi kita ya gitu deh, begadang, terus nanti pagi-paginya kalau masih ada yang belum di-verif, harus kita verif dulu, biar besoknya tuh pada bisa login semua, nggak ada masalah. Tapi ya tetap aja sih, biasanya ada masalah juga di hari H. Biasanya ada yang nggak bisa login lah, terus ada yang servernya down. Kalau nggak salah pernah ada server down. Cuma aku nggak ingat lebih jelas, mungkin nanti dari schematic NLC bisa cerita-cerita soal itu sih. Terus apa ya, selain itu kita kan juga jaga pendaftaran ya, jadi salah satu keuntungannya ikut Schematics itu kan kalau di Riva itu kita bisa nonton konser kan secara gratis. Nah, tapi kalau dari webcast kan yang jaga tiketingnya ya, yang jaga stand terdepan dari siang sampai ditutup tiketingnya. Jadi webcast itu tuh tidak banyak mendapatkan screen time untuk nonton konser di Riva. Mungkin gak hektik sih, cuma sedih aja. Tapi sebenarnya itu kita kan tutupnya jam 6 nggak sih? Ini apa sih? Close gate-nya? Berarti Harusnya masih bisa gitu. Nonton gestar dong? Sebenarnya sih gitu. Cuma kan biasanya ada peserta yang datangnya tuh melewati batas, terus kita ya masa menolak duit. Jadi ya udah katanya kita dulu aja. Jadi ya begitu sih. Tapi tetap aja bisa kok. Bisa ikut nonton. Oke. Itu tadi dari webcast. Cerita yang sangat mantap jiwa. Ada ya. Oi. Tapi yang nggak kalah hektik nih. Nah ini nih, kita ke KSB nih. Gimana hektiknya anak-anak KSB? Monggo Mas Humem dan Mas Ucok nih. Tahun lalu kan aku bukan apa-apa ya. Jadi nggak begitu tahu sebetulnya kalau di Schematics ya. Mungkin Ucok kemarin kan juga udah pernah megang Galdin nih di Schematics. Mungkin bisa cerita nggak? Ini hektik jadi KSB kan? Iya. Ada sih sebenarnya. Bukan hektik sih. Paling lebih kesulitan. Paling susahnya jadi KSB itu ya itu kan, kayak KSB kan harus bisa mengkondisikan staff-staff dan BPH gitu kan.
Ya, jadi kan kadang ada yang pasif gitu, jadi harus di reach gitu-gitulah. Jadi kayak paling susahnya sih itu kayak harus lebih gimana ya? Apa sih bahasannya? Pokoknya Merangkul. ya itu juga benar, tapi kayak Komunikatif. ya harus lebih komunikatif, benar Budi. Siap. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya rapat kan pasti ya KSB kan yang paling banyak ngomong. Bukan KSB sih sebenarnya. Ketua wakil ya. Ketua wakil kan karena yang memimpin rapat. Jadi kayak ya udah suka banyak ngomong. Terus habis itu apa lagi? Kesulitan apaan nih, men? Persiapan. Oh, ini sih ngatur duit. Itu kita susah banget tuh waktu itu kan. Nah, Waktu iya. di bendaharanya. Iya, itu RAB buat meng-ACC RAB susah tuh. Karena banyak banget yang direvisi sampai ujung-ujungnya ada nimbulin ide tuh RAB optimis, pesimis sama menengah ya. Iya, pokoknya gitu. Pokoknya susah di situ tuh ACC RAB karena tinggi-tinggi. Susah. Mana yang harus yang diminimalisir gitu kan. Karena kalau offshore pas dilihat iya. Skematik Riva pertama kali bikin RAB tuh juta. Skematik Riva doang tuh kalau ditotal udah sampai iya, belum sama pusing banget. biro lain. Makanya iya, belum jadi biro kayak lain. banyak banget itu revisinya. Kenapa ya waktu itu ya? Sumpah kayak nggak tahu salahnya di mana tiba-tiba tuh membeleduk semua gitu. Apalagi ya Cok ya? Paling ini sih kemarin tuh sempat bukan hektik sih ini. Ada bener kata Cok, ada kesulitannya itu sempat nih ada 2 biro yang komunikasinya susah nih. Yaitu sama jadi sebenarnya gimana ya? Oh iya, itu bener juga sih. Kayak bingung gitu loh batasan-batasan antara keduanya dan kita mau nggak mau harus menengahi gitu. Di tengah kita harus mikirin banyak hal, tugas kita juga banyak, tapi kita harus mikirin staff-staff kita juga gitu loh, BPH kita. Dan kalau misalnya ada masalah kayak gitu, ya kita mau nggak mau harus menengahi kan. Jadi kita waktu itu sempat ngobrol sama di dulu ya Cok ya. Ngobrol di Janjiu, terus kayak tau lah gimana mereka. Ngomong-ngomong sama kalau di Janjiu. Oh iya, dulu ya di Janjiu itu. Kayak jadi tahu dari pandangan itu kayak gimana. Terus waktu itu udah ngobrol sama juga kalau pandangan itu kayak gimana. Habis itu terakhir kita menyatukan mereka semua bareng-bareng gitu. Di mana Cok itu? Janji juga kalau nggak salah ya, itu beda tempat. Ya pokoknya itulah kita ngobrol. Pokoknya itulah ya. Iya, bertiga biro gitu. Untuk ya emang tapi itu emang tugas sih, tugas sebagai ketua dan wakil untuk bisa menengahi. Dan ya itulah, kalau ada masalah kan pasti harus ada orang petengahnya kalau mau aman. Kalau mau selesai. Itu nggak ganti RAB lagi nggak tuh? Enggak, itu nggak ngomongin RAB. Itu bukan ngomongin RAB. Bukan. Ada masalah, saking banyak masalah. Bawa RAB lagi. Lagi Cok. Iya, sulit. Banyak sih sebenarnya, mah nggak kepikiran aja. Iya. Ya banyak sih harusnya. Soalnya belum ngalamin full sih. Sesuatu yang pahit. Apa nih? Apa Bud? Manusia itu gitu, kecenderungannya itu ingin melupakan kepahitan dan ingin mengenang yang manis-manis. Emang kayak gitu emang. Kok jadi curcol Bud? Apa-apa. Kok ngerti Bud? Sabar Bud. I feel you Bud. Bagus sekali Budi. Terakhir. Aku pengen nanya tentang apa aja yang bisa didapat sih dari webcast sama KSB nih? Mungkin dari webcast dulu deh. Dari sudut pandang Mbak Masnya ini ketika gabung webcast nih, kalian dapat apa aja sih gitu? Monggo. Yang kalian dapatkan pengalaman dalam tanda kutip. Oh salah, portofolio yang dalam tanda kutip gitu. Kalau pengalaman sih pasti ada aja, soalnya error pasti akan muncul dan kalian akan dibagi. Kalau portofolio ya
Boleh lah, bisa ditambahin mungkin. Kalau ada yang mengakui. Mungkin dari Kestari. Dari Kestari apa ya? Meningkatkan kejelian dan apa tuh namanya? Baran. Ya, soalnya dari Kestari tuh harus detail gitu, benar-benar kalau satu huruf pun salah tuh tidak boleh kita bypass, tidak boleh kita setujui. Jadi melatih ketelitian. Terus juga apa ya? Melatih kemampuan pakai Excel. Jadi kalau dari aku sendiri sih, menurutku itu suatu kemampuan yang perlu ya, soalnya makin kesini sih aku makin banyak pakai Excel ya buat macem-macem lah, dan dari ke situ tuh banyak ngurusin Excel, soalnya kan banyak ngurusin datanya itu kan ya walaupun cuma data biasanya harus diolah dulu kan, kayak misalnya dihitung kalau yang dia dari sekolah ini ada berapa, kalau yang penyisian ini ada berapa, biasanya kan kalau buat gampang-gampang gitu kan, kalau buat ngolah data kayak gitu enakan pakai Excel kan. Jadi dari Webkus tuh banyak diajarin di situ, soalnya yaitu banyak yang minta kan buat banyak kan dari biro-biro event sih, kayak schematic analysis, schematic analysis, dan lain-lain. Terus apalagi ya, mendapatkan, kalau kalian ikut Webkus itu tuh kalau jadi web pasti ya dapat ilmu-ilmu web yang bisa nanti kalian pakai misalnya di PWeb atau mungkin di selanjutnya. Kalau dari kes itu tadi itu sih penelitian, Excel, Word juga bisa sih, soalnya kita ngurusin sertifikat. Tapi dari sekian itu yang pasti lebih kerasa ya pengalaman ngatur orang banyak sih, soalnya kan dari kes itu kan tadi itu ngurusin pendaftaran, ngurusin peserta-peserta kan, pesertanya kan ada ya banyak banget ya, schematic analysis aja ada berapa ribu, 1.500. ya kan, ada banyak banget kan. Nah kita itu jadi melatih kemampuan buat mengatur orang, mengkondusifkan orang-orang gitu-gitu sih. Oke, intinya kalau dari Kestari mantap banget sih tentang soal manajemen, bakal belajar banyak juga di situ. Sama kalau web ya pastilah tentang hard skill, tentang web dan sebagainya. Oke, itu tadi dari Webkes. Kita beralih ke KSB nih. Nilai-nilai atau hal-hal apa aja sih yang didapat mas-masnya nih jadi KSB? Siapa dulu, Cok? Tadi udah dijelasin sih, tapi ya udah jelasin lagi coba. Halo aja. Sebenarnya kalau secara teoritis ya, semakin banyak yang diurus, semakin jago gitu kan ya. Katanya sih karena kita banyak urusan, terus ngurusin banyak biro, jadinya kayak pinter bagi waktu gitu ya. Tapi kan sebenarnya aku nggak bisa ngomong aku pinter bagi waktu juga sih, soalnya kan ya nggak bisa menilai diri sendiri kan. Tapi ini sih kalau yang aku rasa aku dapetin ya, kalau dari aku pribadi tuh ini sih apa ya, aku bingung jelasinnya. Jadi gini deh, waktu aku sebelum jadi ketua Schematics tuh, kalau misalnya aku ada masalah kan kadang-kadang itu ada yang nggak bisa ceritakan ke orang lain gitu kan. Itu aku kadang-kadang nulis di kayak buku diary gitu. Nah, sampai saat ini pun kalau misalnya ada benar-benar ada masalah yang aku nggak bisa cerita ke orang, itu kadang-kadang juga masih nulis semacam diary gitu. Dan itu kan di satu buku yang sama ya. Jadi kalau misalnya buka-buka yang sebelum-sebelumnya tuh kayak tahu gitu, wah aku ternyata dulu orangnya kayak gini banget gitu loh. Jadi entah ini karena skematik atau karena apa ya, tapi menurutku sih iya, karena banyaknya tekanan tuh sangat-sangat merubah kita gitu loh, kalau menurutku. Gimana, Cok? Kok kamu, Cok? Kalau gue sendiri sih ini sih sebenarnya tuh apa ya? Gue tuh dulu orangnya ini pendiam. SMA tuh kayak definisi nggak ngikut apa-apa gitu, nggak OSIS enggak, terus apa gue yang ngurus acara dan lain enggak pokoknya. Nah jadi kayak gue ini aja sih, kayak jadi awalnya kan BPH tuh itu nyoba-nyoba tuh, tiba-tiba keterima deh BPH Perkap, tapi ya bukan tapi sih, itu lumayan lah BPH Perkap. Terus abis itu dari bagus lah maksudnya, iya maksudnya
Dari apa namanya? Kalau misalnya dibandingin apa ya KSB gitu loh. Jadi kan awalnya gue kayak bukan siapa-siapa, terus kayak ya udah coba. Gitu kan. Awalnya tuh sempet takut aja kayak jadi BPH tuh kayak apa ya? Dari nggak punya background apa-apa, terus tiba-tiba jadi BPH gitu. Itu kan kayak sangat beda jauh gitu kan, tanggung jawabnya dan lain-lainnya gitu. Tapi di situ bisa belajar sih jadinya, ya, belajar ngatur orang, terus belajar apa ya, cara cara menjadi leader yang baik lah istilahnya, atau apa yang harus dilakuin dan lain-lain gitu. Terus habis itu belajar apa lagi ya? Ini sih awalnya juga kan awalnya BPH Perkap tuh bukan megang event kan sebenarnya, lebih ke ya udah kayak megang perlengkapan dan transportasi gitu. Tapi tiba-tiba nggak tahu nih dari mana, ternyata dari dulu itu Perkap tuh selalu yang megang Galdin gitu kan, nggak tahu itu ide dari siapa, tiba-tiba tunjuk deh gue jadi ketua Galdin kan. Awalnya ya ragu dong, kan balik lagi kan backgroundnya nggak ada apa-apa, jadi staff juga jarang dan lain-lain, tiba-tiba jadi yang megang acara. Gala dinner. Oh iya, gala dinner. Oh iya, benar. Galdin itu gala dinner kalau ada yang nggak tahu. Ya gitu sih. Jadi kayak tiba-tiba megang acara. Awalnya ya takut-takut juga, tapi karena untungnya udah tau lah jadi BPH gimana kan. Jadi bisa lah ngatur staff-staffnya, udah belajar ngatur staffnya gimana. Jadi kayak sama aja sih sebenarnya, intinya mau jadi KSB atau BPH dan lain-lainnya itu pasti awalnya tuh pasti takut, tapi lama-lama pasti kalau diambil kesempatannya pasti belajar banyak hal. Gitu. Oke. Aku mau nambahin. Oke, monggo Mas Umem. Ini sebenarnya ini kurasakan, tapi nggak cuma dengan jadi ketua sih, yaitu belajar melawan mood kita gitu. Kalau misalnya lagi jelek gitu. Misalnya kan kalau di skematik kemarin sendiri waktu masih tahap persiapan itu kan ada rapat rutin setiap hari Minggu ya, jam 3:30 sore. Nah itu tahulah kita kan sebagai manusia kan kadang-kadang moodnya nggak jelas kan, nggak bisa diatur kan. Kadang-kadang itu ya waktu menjelang rapat tiba-tiba moodnya nggak enak, terus ada hal-hal yang bikin mood kita hancur gitu kan. Tapi dengan mood yang sejelek apapun tuh ya kita harus bisa ngelawan gitu loh, untuk supaya kita bisa beneran tetap datang rapat gitu. Itu pernah sih waktu semester 4 itu juga moodku itu jelek banget waktu setelah FRS. Dia nggak dapet kelas yang diinginkan gitulah. Gitu. Jadinya sempet moodnya jelek banget gitu loh. Nah itu kan sekitar jam 11 siang ya, sebelum rapat BPH yang pertama kali. Dan aku dan anak yang lain tuh kebetulan BPH yang lain tuh juga pada ya nggak usah rapat gitu. Nah aku awalnya juga iya. Opsi menarik gitu. Ini terus aku waktu itu untungnya aku dicat sama Rosa waktu itu, harus profesional lah, nggak boleh kayak gitu. Saya udah nentuin rapat sekarang gitu. Akhirnya ya udah aku berusaha ngelawan moodku yang lagi jelek, langsung tetap ngadain rapat di hari itu gitu sih. Sebenarnya banyak yang banyak manfaat, profesionalitas gitu ya. Bisa dibilang sebenarnya banyak sih hal-hal yang dirasa agak susah untuk ngomongnya gitu. Makanya coba aja guys, bakal mempelajari. Intinya jangan takut mencoba sih. Ketika kita udah mencoba, udah nyebur, udah udah masuk ke upaya kita untuk mengembangkan diri, pasti ada lah yang didapat. Ada yang pasti didapat. Nah, itu tadi rangkaian podcast Schematics episode 2. Nggak terasa kita udah di penghujung. Dan aku
Budi. Oh iya, tadi lupa kenalan di awal ya. Udah ngerasa Parah sih. Oh iya. Parah sih. Aku Budi Budi doang sih yang belum. sebagai moderator di episode 2 kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan di episode 2 kali ini. Dan terima kasih banyak teman-teman yang udah sampai di menit sekarang nontonin kita. Nontonin apa dengerin? Nonton plus dengerin. Jadi kita udah di penghujung dan terima kasih kepada Mas Mbak, teman-teman KSB sama Webcast yang udah nyempetin hadir. Langsung aja aku tutup. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast Schematics selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Dadah. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys.